Kita informasi hari ini pemirsa terkait dengan 4 korban meninggal dunia akibat ledakan amunisi kadaluarsa milik TNI AD di Garut, Jawa Barat dibawa ke Jakarta untuk diserahkan ke pihak keluarga. Pemirsa, proses penyerahan keempat korban ke keluarga dilakukan pada Selasa dini hari. Usai proses identifikasi selesai di RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Keempatnya merupakan anggota TNI yang bertugas di Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI AD. Identitas keempat korban yang telah dikonfirmasi adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Anda Rohanda, Kopral 1 Eri, dan Prajurit 1 April. Seluruhnya merupakan anggota Gut Pusmu 3 Puspalat. Jenazah keempat korban dibawa ke Jakarta menggunakan ambulans dengan pengawalan ketat personil TNI AD. Pemirsa, sebelumnya petugas gabungan dari TNI, pihak kesehatan dan tim Dokes Polda Jawa Barat bersama tim Inafis Polres Garut berhasil mengidentifikasi 9 dari 13 korban ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI. 4 korban merupakan anggota TNI dan 5 korban merupakan warga sipil. Sementara 4 korban lain masih dalam proses identifikasi. Sejumlah keluarga korban telah menunggu di rumah sakit. Pemirsa, ledakan terjadi pada Senin pagi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dalam kegiatan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang dilakukan TNI di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ledakan kembali terjadi saat warga akan memungut sisa-sisa logam amunisi. Bang. Ledakan dahsyat terjadi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat saat kegiatan pemusnahan munisi tidak layak pakai oleh aparat militer. 13 orang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil dilaporkan tewas. Seluruh korban saat ini sudah berada di RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut. Pemusnahan yang dilakukan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini sebenarnya sudah rutin dilakukan. Namun kali ini terjadi ledakan susulan dan menewaskan sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi. Diduga warga mendekat ke area setelah ledakan awal untuk memungut sisa-sisa logam dari munisi. Tanpa disadari, masih ada bahan peledak yang masih aktif dan kemudian meledak kembali. Ledakan inilah yang menyebabkan banyak korban jiwa. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, relawan ambulans mengungkapkan ada 13 orang yang tewas akibat ledakan tersebut. Korban ledakan aparat TNI dan juga masyarakat sipil. Informasi di lokasi, saya sebagai tim relawan LSM GSMB, itu yang A1 adalah hanya 13 orang. 13 orang, aparat TNI hanya 4. Caranya kalau TNI yang dikomandangi pangkatnya menurut apa di lokasi barusan keterlihat. Alhamdulillah karena masih banyak ambulans yang menunggu standby di rumah sakit karena banyak masyarakat keluarganya yang membutuhkan takutnya Pemirsa, hingga kini TNI dan Polri masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab insiden ledakan amunisi. Sementara lokasi ledakan masih dijaga ketat oleh petugas yang melakukan sterilisasi. Perlu kami sampaikan rasa duka cita yang mendalam dari pimpinan TNI, dalam hal ini Panglima TNI, beserta jajaran atas gugurnya 4 orang prajurit TNI AD dan 9 masyarakat sipil dalam lokasi ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, ya, dalam rangka pemusnahan dari munisi tidak layak pakai atau munisi expired yang milik dari Gugus 3 Pusat tahun 2025. Jadi adapun yang perlu kami update di sini, 4 orang prajurit TNI yang gugur itu adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan sebagai Kepala Gudang Munisi 3 Puspalat, kemudian Mayor CPL Anda Rohanda Kasih Minggut Bakum Gugus 3 Puspalat,
dan Kopda Eri Priambodo, anggota Gugus-Mu 3 Puspalat, serta Pratu Abdul Sriawan, anggota Gugus-Mu 3 Puspalat, serta 9 warga sipil atas nama Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipang bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Yus Ibing bin Inon, Saudara Yus Rijal bin Sepuluh, Saudara Toto, Saudara Sakam Bambang, dan Saudara Rustiawan, serta Saudara Endang. Saat ini ke-13 jenazah sudah dievakuasi di RSUD untuk dilakukan otopsi dan pemulasaran jenazah. Dan tentunya kita berkoordinasi dengan aparat di wilayah yang ada untuk melakukan sterilisasi sehingga tidak ada masyarakat ataupun anggota TNI yang mendekat ke lokasi ledakan sampai tempat itu betul-betul dinyatakan aman. Ya. Untuk lahan sendiri, lahan itu merupakan lahan yang digunakan untuk ledakan adalah lahan milik dari BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin untuk digunakan dalam rangka pemusnahan dari amunisi yang sudah tidak layak pakai atau amunisi APT. Pihak di lapangan masih terus bekerja, artinya untuk mengamankan atau mensterilisasi wilayah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa jangan sampai ada anggota TNI atau anggota pengamanan lainnya ataupun masyarakat sipil untuk mendekat ke lokasi ledakan sampai betul-betul tempat itu dinyatakan steril dan tidak membahayakan. Ya. Kemudian untuk nanti pasti akan kita bentuk tim investigasi dalam rangka mendalami kenapa peristiwa itu bisa sampai terjadi dan sekaligus apakah misalnya semua standard operating procedure atau SOP dalam rangka ledakan itu memang sudah dikerjakan atau belum, sehingga misalnya kok bisa terjadi hal-hal seperti ini, atau ada hal-hal lain yang belum kita perkirakan dalam SOP kita sehingga bisa terjadi ledakan ini sebagai bahan evaluasi kita untuk memperbaiki SOP kita di masa yang akan datang sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Pemirsa, peristiwa ledakan di lokasi amunisi milik TNI bukan kali pertama terjadi. Pada 30 Maret 2024 lalu, peristiwa ledakan amunisi juga terjadi di gudang amunisi daerah atau GUD Murah Pangdam Jaya, Ciangsana, Bogor, Jawa Barat, milik Batalion Artileri Medan Kodam Jaya. Suara ledakan keras bertubi-tubi terjadi di gudang amunisi milik Kodam Jaya TNI Angkatan Darat, Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam 30 Maret 2024 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kerasnya ledakan terdengar hingga radius 5 km. Hingga 1 jam lebih, ledakan beruntun terus terjadi, membuat ratusan warga yang tinggal di perumahan kota wisata dekat lokasi gudang memilih keluar dari rumah dan menjauh. Selain memicu kepanikan warga sekitar, kerasnya ledakan terdengar hingga Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi. Warga berkumpul di jalan dan sebagian memilih mengungsi dan memindahkan kendaraan khawatir kondisi makin memburuk. Dalam keterangan pihak TNI Angkatan Darat, ledakan gudang amunisi berasal dari reaksi kimia dari gesekan amunisi kedaluarsa di gudang 6. Total ada sekitar 160.000 amunisi tersimpan di gudang tersebut yang merupakan pengembalian dari berbagai wilayah di Jakarta. Dan gudang amunisi nomor 6 itu berisi munisi-munisi yang sudah kadaluarsa dan pengembalian dari berbagai satuan yang dilayani oleh Kodam Jaya di seluruh wilayah Jakarta ini, dan berkisar sekitar ada 160.000 jenis. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkap ada 65 ton amunisi di gudang nomor 6 GUD Murah Jaya Bekasi yang meledak. Menurut Panglima TNI, keseluruhan alat peledak itu sudah kedaluarsa dan akan dimusnahkan di suatu lokasi khusus. Namun puluhan ton amunisi itu meledak sebelum dimusnahkan. Tidak, makanya tadi saya sampaikan bahwa SOP penyimpanannya karena memang itu amunisi tersebut labil, jadi di dalam tanah gitu ya. Kemudian pakai tanggul karena mencegah kemungkinan tersebut.
Ya masih dicari penyebabnya. Tapi untuk penyebab kemungkinan yang tadi saya sampaikan itu dari gesekan karena labil tersebut ya. Pak, di gudang nomor 6 itu ada berapa jenis amunisi sih Pak? Jenisnya apakah semua MKK atau MKB atau secara? Ada MKK dengan MKB. Jadi seluruhnya ada berapa ton? 65 ton tonasenya. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab meledaknya amunisi tersebut. Secara keamanan kita kan sudah cukup bagus. Nanti kita lihat lagi lah. Mungkin itu dari segi gangguan, apa resiko-resiko lain kita akan evaluasi. Kalau saat izin perihal untuk senjata yang udah expired ini, sejatinya kalau misalkan itu masih amunisi yang udah expired ini, sejatinya kalau misalkan masih dipaksakan buat dipakai itu risikonya seperti apa sih Pak? Bahaya, itu kan bisa meledak di laras, yang gitu, yang munisi-munisi kecil. Bisa meledak pada saat perjalanan dan segala macam lah, kira-kira begitu. Panas juga ya? Termasuk lah, karena memang kondisinya memang sudah 10 tahun misalnya, sudah kondisi rusak lah. Akibat ledakan di gudang amunisi milik Kodam Jaya Ciangsana Kabupaten Bogor, 135 KK di sekitar lokasi ledakan mengungsi. Data dari pihak Tagana, total pengungsi saat itu mencapai 400 jiwa. Kerasnya ledakan dari lokasi bahkan sempat membuat warga trauma. Tidak hanya terjadi di gudang amunisi, pemirsa, pekan lalu ledakan juga pernah terjadi pada sebuah truk TNI bermuatan amunisi yang terbakar di ruas tol Gempol Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Mobil apa itu Pak? Kurang tahu Pak. Kurang tahu juga. Ledakan terjadi beberapa kali ketika truk TNI yang berisi amunisi dan bahan peledak terbakar di Jalan Tol Gempol Pasuruan kilometer 772-774 Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Macet total. Agar api tidak menyambar ke kendaraan lain, arus lalu lintas dari arah Gempol menuju Pandaan dan Probolinggo sempat ditutup sementara. Akibat peristiwa ini, sejumlah anggota TNI mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo. Ya takut, masalahnya ada ledakan itu. Keras ya? Keras, gak berani mendekat. Mobil apa ini Pak? Kalau mobilnya tentara. Saya sendiri kurang tahu. Tapi ya dengar sama omongan orang itu ya mobil tentara. Tentara ABRI. Tapi tidak ada korban Pak ya? Ada. Korban ada. Dari pihak aparat. Pihak aparatnya itu. Belum diketahui penyebab pasti truk TNI ini terbakar. Api dapat dipadamkan tim damkar Kabupaten Pasuruan 1 jam kemudian. Aparat Polres Pasuruan juga masih menyelidiki peristiwa ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.